Oke guys, balik lagi dengan TPB Santuy. Kita akan lanjutkan materi kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai teori kinetik gas. Jadi kita akan fokus ke dalam pembahasan mengenai gas. Dan gas yang kita bahas itu dikhususkan untuk gas yang ideal. Jadi sama kayak fluida, kita bahasnya yang fluida ideal saja. Juga gas, kita bahas yang gas ideal saja. Supaya gampang pembahasannya, karena rumus-rumusnya memang lebih gampang kalau yang gas ideal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu gas ideal dan apa rumus-rumusnya, kita akan tinjau dulu beberapa parameter-parameter yang biasa digunakan untuk menjelaskan keadaan suatu gas. Jadi parameter-parameter gas. Ada apa aja? Oke, jadi misalnya nih ya, kita punya sebuah kontainer tabung gitu, misalnya ada tabung isinya gas. Isinya partikel-partikel gas pada kondisi tertentu. Jadi bisa kita bayangkan ini di dalam kontainer kita ada partikel gas gini kecil-kecil gini. Nah, di sini, di sini, 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 sini. Ya intinya dia menempati seluruh bagian dari si kontainer. Dan tentu dia bergerak. Partikel gasnya, nggak mungkin dia diam aja. Nah, parameter-parameternya ada apa aja nih? Yang pertama yang paling jelas adalah gas ini, partikel-partikel gas ini menempati suatu wadah, suatu kontainer, dan dia pasti punya volume. Si kontainer ini punya volume. Nah, volume dari kontainer itu disamakan dengan volume gas. Jadi parameter gas yang pertama ada volume. Biasa kita simbolkan V besar. Lanjut, setelah volume ada apa lagi? Ada temperatur tentunya, ada suhu. Paling gampang ngebayanginnya kayak begini. Kita diam di ruangan, kita bisa merasakan ruangan ini panas atau dingin. Ya, itu kan karena udaranya. Sedangkan udara itu bisa juga dianggap sebagai gas. Maka dari itu tentu suatu gas dalam suatu wadah itu punya suhu atau temperatur ya. Kita simbolkan T besar biasanya. Lalu parameter gas yang lain itu adalah tekanan. Jadi gas punya tekanan. Tapi tekanannya ini berbeda dengan yang dibahas di fluida. Kalau di fluida itu kan tekanan hidrostatis kan ya. Jadi tekanan akibat berat benda. Sedangkan tekanan di sini tuh bukan akibat berat, beda lagi. Kita akan tinjau lebih jauh mengenai tekanan gas itu di video berikutnya ya. Kita sekarang bahas parameter-parameternya aja dulu. Oke, ini ketiga parameter ini itu bisa berubah kalau gas ini dimacam-macamin. Misalnya dipanasin atau dimampatkan gitu, itu nanti ketiga parameter ini bisa berubah. Tapi ada parameter lain yang tidak berubah untuk gas yang ditempatkan pada wadah tertutup seperti ini. Tertutup artinya bahwa gas ini tidak akan bocor keluar ya, jadi tidak ada kebocoran. Yaitu tentu adalah jumlah partikel si gas. Jadi jumlah partikel gas kita simbolkan N besar. Nah itu dalam hal ini konstan. Karena nggak mungkin partikelnya kemana-mana. Karena tidak ada kebocoran. Nah berapa jumlah partikel gas? Itu bukan jutaan, bukan miliar, bukan triliun. Banyak banget. Jauh lebih banyak. Ordernya itu 10 pangkat 23. Ya, jadi jumlah gas berapa? Kira-kira 10 pangkat 23 lah ordernya. Jadi ini angka yang sangat besar, oleh karena itu diperkenalkanlah suatu besaran lain, yaitu jumlah mol. Jadi jumlah mol ini biasa ditemukan di kimia banyak. Simbolnya N kecil, itu diperoleh dengan cara jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi Na. Nah, apa itu Na? Jadi Na itu adalah bilangan Avogadro disebutnya ya. Ini menunjukkan 1 mol zat itu jumlahnya ada berapa. Dan itu bilangannya adalah 6,02 kira-kira ya kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi 1 mol itu isinya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah dengan demikian jadi lebih enak. Kalau pakai mol nggak perlu pakai 10 pangkat gitu ya untuk menyatakan jumlah partikel gas. Nah dari kita punya 1, 2, 3, 4 parameter kira-kira persamaan apa yang menghubungkan mereka. Rumus apa yang menghubungkan semua parameter ini. Nah itu terkenal dengan sebutan persamaan gas ideal. Menghubungkan parameter-parameter gas ideal yaitu adalah PV sama dengan nRT. Atau bisa juga PV sama dengan nKT. Beda N aja ya, ini mol, ini jumlah partikel. Lalu ini tekanan, volume sama arus kirinya.
Di ruas kanan juga ada suhu ya, T besar, T besar. Yang berbeda apa? Ini ada R besar, ada K kecil. Nah, itu konstanta dua-duanya, tapi menunjukkan hal yang berbeda. R itu nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini biasa disebut dengan tetapan gas ideal. Sedangkan yang K ini, oke, ini K bukan konstanta gas, bukan bilangan gelombang, bukan juga konduktivitas termal. Banyak banget ya emang variabel yang pakai K. Ini adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Dan ini disebut dengan konstanta Boltzmann. Jadi ini suatu konstanta. Kedua ini suatu konstanta. Dan mereka sebenarnya punya hubungan ya antara K dan R itu K sama dengan R dibagi Na. Jadi sama dengan tetapan gas ideal dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan banget nih ketika kita menggunakan persamaan ini ruas kanannya kan T, T besar ya, bukan delta T. Kalau T besar, temperatur aja, itu kita tahu SI-nya, satuan SI-nya adalah Kelvin. Jadi harap dicatat, pakai rumus ini itu suhunya harus dinyatakan dalam Kelvin. Nggak boleh dalam Celsius. Kecuali muncul delta T. Kalau delta T, Celsius, Kelvin sama aja. Tapi kalau T doang itu harus Kelvin. Oke, kita udah belajar persamaannya jadi ya. Parameter-parameternya udah tahu, persamaannya udah tahu. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Apa sih itu gas ideal? Apa syarat gas dikatakan ideal? Jadi asumsi yang digunakan ketika membahas gas ideal itu sebenarnya ada banyak. Tapi kita simplifikasi aja ke yang paling sederhana. Kira-kira ada dua asumsi yang paling mendasar dari gas ideal. Yang pertama itu adalah volume tiap partikel gas diabaikan terhadap wadahnya. Dan yang kedua adalah tidak ada interaksi antar partikel gas selain tumbukan. Ya, ini dua asumsi mendasar dan coba kita jelaskan ya. Jadi maksud dari poin pertama itu seperti ini. Misalnya kita punya wadah seperti ini, kita tempatkan gas di dalamnya. Kita tahu bahwa gas itu partikel dan sekecil-kecilnya partikel sebenarnya dia punya ukuran. Kita anggap gas itu partikelnya bentuknya bulat deh ya, biar gampang. Kita anggap dia bulat, dan karena dia punya ukuran berarti punya volume. Jadi sebenarnya tiap gas itu punya volume. Nah, ketika kita membahas volume gas, seperti dikatakan di atas ya, volume gas itu dianggap sama dengan volume kontainernya. Jadi volume gas ini sama dengan kontainernya aja. Andaikan kontainernya itu 1 liter volumenya. Kita anggap jadi volumenya 1 liter. Tapi sebenarnya enggak 1 liter kan? Karena partikel gas punya ukuran. Jadi harusnya volume yang ditempati oleh si gas itu kurang dari 1 liter. Karena sebagian tempat udah ditempati sama gas lain. Gitu ya. Jadi harusnya kurang dari 1 liter. Tapi karena kecil banget, saking kecilnya, kita anggap aja nggak ada gitu. Volume dari partikel gasnya diabaikan. Nah, itu asumsi gas ideal. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada interaksi antar partikel gas selain tumbukan. Ini maksudnya gini. Misalnya kita tinjau dua partikel gas aja nih ya. Kita tinjau dua partikel gas seperti ini. Nah, kalau gas ini bermuatan listrik atau mungkin ada suatu hal lain, mereka bisa aja berinteraksi, tarik-menarik. Jadi yang kiri tarik ke kanan, yang kanan tarik ke kiri. Kayak gini. Nah, ini tarik-menarik nih partikelnya nih. Ini termasuk interaksi antar partikel. Contoh lain, kita punya dua partikel gas lagi. Selain tarik-menarik, mereka mungkin aja tolak-menolak. Jadi ditolak ini ke kiri, ditolak ke kanan. Bisa aja seperti ini. Ini pun termasuk interaksi antar partikel. Nah, di dalam gas ideal, kita tidak meninjau hal yang seperti ini. Tidak meninjau tarik-menarik atau tolak-menolak. Atau mungkin interaksi yang lainnya. Hanya boleh ada satu interaksi, yaitu berupa tumbukan. Maksudnya tuh kayak gini. Lagi, kita punya dua partikel gas. Mereka kan punya kecepatan kan ya. Jadi pasti bergerak. Nah, selama bergeraknya itu mereka gerak sendiri-sendiri. Tidak ada tarik-menarik atau tolak-menolak. Tapi mungkin aja mereka ketemu di titik yang sama. Berarti tabrakan dong. Ini, yang ini tabrak, tumbukan. Nanti memantul ke arah yang lain. Nah, itu tumbukan. Termasuk interaksi dan itu diperbolehkan di dalam asumsi gas ideal. Gitu. Jadi hanya ada satu interaksi yang boleh.
yaitu tumbukan. Tumbukannya pun tumbukan yang lenting sempurna. Jadi berlaku kekekalan energi. Seperti itu kira-kira ya. Itu asumsi-asumsinya. Nah, ini penjelasan secara mikroskopik. Sekarang secara teknis nih ya. Praktisnya atau secara teknis, kapan persamaan gas ideal boleh digunakan? Secara teknis, persamaan gas ideal itu tidak bisa digunakan pada suhu yang sangat rendah. Rendah di sini tuh maksudnya bukan minus 5 derajat Celcius, tapi hampir mendekati 0 Kelvin. Ya, minus 100, 300 derajat kayak gitu. Dan juga tekanannya tinggi itu biasanya menyimpang gas dari persamaan gas ideal. Nah, mengapa demikian? Jadi, kira-kira kayak gini. Kalau tekanannya tinggi, itu bisa diasosiasikan dengan volume yang kecil. Karena tekanan selalu berlawanan dengan volume. Tekanan tinggi, volume kecil. Tekanan rendah, volume besar. Ya, jadi tekanan tinggi berarti mampet banget tuh gasnya. Kira-kira kayak gini jadi. Nih, wadah kita kecilkan sampai seperti ini. Lalu kita tempatkan gas. Oke, gasnya kita tempatin. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ada banyak gas. Nah, kelihatan nih ya, mereka dempet-dempetan, mepet banget tempatnya. Dan kalau suhunya rendah, itu berarti kecepatannya rendah. Nanti akan dijelaskan hubungan kecepatan dan suhu di video berikutnya. Nah, kalau mereka rendah kecepatannya dan berdempet-dempetan, bisa dipastikan pasti ada interaksi dong. Ya, karena nggak bisa kabur dari interaksi karena kecepatannya rendah. Dan karena dempet-dempetan, volume gas itu pasti berkurang. Ukuran dari partikel gas tidak bisa diabaikan dalam hal ini. Karena volume si wadahnya udah kecil gitu. Ya, jadi pada kasus ini itu cukup menyimpang persamaan gas yang asli dengan persamaan gas ideal. Oke, jadi kita udah bahas persamaan gas ideal nih ya, beserta dengan asumsi-asumsinya. Sekarang kita coba nyicip sedikit ke gas yang real, gas yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Celakanya persamaan untuk gas yang real, yang beneran itu nggak ada. Susah banget dibuat rumusnya. Bahkan kalau dibuat itu bisa sangat panjang. Mau dibahas integral dan segala macam. Jadi sangat amat sulit dan mungkin bisa dibilang hampir tidak mungkin ya menemukan secara tepat rumus untuk gas real. Jadi yang ada hanya aproksimasi saja. Salah satu aproksimasi dari persamaan gas real yang bisa digunakan itu adalah persamaan gas van der Waals. Oke, persamaannya tuh seperti ini. Jadi mirip sama gas ideal, PV-nRT, tapi P-nya ditambah suku di sini, AN kuadrat per V kuadrat, dengan A itu suatu konstanta, lalu V min NB, dengan B suatu konstanta. Nah, dua suku tambahan ini itu kira-kira mengkoreksi dua asumsi ini. Jadi pertama, volume partikel gas diabaikan terhadap wadahnya. Harusnya kan tadi lebih kecil kan ya, volume yang ditempati oleh si gas ini. Nah, ditambah tuh, V dikurang NB. Ditambah suku ini, sehingga volume gas itu berkurang. Aslinya berkurang. Gitu ya. Jadi ini mengkoreksi asumsi pertama. Lalu suku ini mengkoreksi asumsi yang kedua. Bahwa tidak ada interaksi antara partikel gas. Oke, jadi interaksinya itu digabungkan dengan tekanan. Karena tekanan itu kan gaya perluas, ada gayanya gitu. Interaksi itu pasti berkaitan dengan gaya. Jadi dimasukkan ke suku tekanan. Gitu jadi kira-kira. Sebenarnya masih banyak persamaan gas untuk gas real ya. Ada persamaan Berthelot, ada persamaan Clausius, ada persamaan virial dan sebagainya. Banyak banget, tapi itu kita nggak akan bahas untuk fisika dasar. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga ini memberi pemahaman awal mengenai gas ideal. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.